Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tugas makalah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema korupsi. Dan pemateri pertama akan dibahas oleh, silakan untuk pemateri pertama untuk membahas dari isi makalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratno Saputra sebagai materi 1. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, dan menyogok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dalam kurung perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi. Sedangkan menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat penyebab korupsi. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi seorang. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya sifat manusia yang dibagi dua, yaitu A. Berdasarkan aspek perilaku individu, sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. B. Berdasarkan aspek sosial. Hal ini bisa terjadi karena dorongan dan dukungan dari keluarga, walaupun sifat pribadi seorang tersebut tidak ingin melakukan. Baik, apakah sudah selesai dari pemateri pertama? Sudah. Baik, untuk pemateri kedua silahkan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rizky Pauji. Saya sebagai pemateri 2. Penyebab korupsi. Faktor eksternal penyebab korupsi lebih condong terhadap pengaruh dari luar. Di antaranya bisa dilihat dari beberapa aspek. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, aspek organisasi. Dampak korupsi. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang di antara lain. Dampak ekonomi, dampak sosial, dan kemiskinan masyarakat. Dampak birokrasi pemerintah, dampak politik, dan demokrasi. Dampak terhadap penegak hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri kedua. Silahkan untuk pemateri ketiga dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Harian Ramadan sebagai pemateri 3. Tindakan pidana korupsi. Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, Undang-Undang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, kerugian keuangan negara, suap penyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan,
gratifikasi, persepsi masyarakat tentang korupsi. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya, bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi optis dengan semakin meluasnya praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal maupun nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri ketiga. Silahkan bisa dilanjut untuk pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Octavia. Saya sebagai pemateri ketiga, faktor penyebab korupsi. Berikut adalah faktor-faktor yang mendasari penyebab dari korupsi. Penegakan hukum tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai make up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintah. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang takut dianggap bodoh kalau tidak menegakkan kesempatan. Langkahnya lingkungan yang anti korupsi, sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. Budaya memberi upeti, imbalan, jasa, dan hadiah. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, saatnya tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Budaya permisif atau serba membolehkan tidak mau tahu, menganggap biasa bila sering terjadi, tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi. Gagalnya pendidikan agama dan etika, pendapat Frans Magisuseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Sebenarnya, agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri keempat. Silahkan bisa dilanjut untuk kesimpulan dan penutup. Silakan bisa dilanjut. Fenomena korupsi di Indonesia. Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang, contohnya Indonesia adalah proses modernisasi belum ditanjung oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada. Institusi-institusi politik yang masih lemah disebabkan oleh mudahnya oknum lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis atau ekonomi sosial, keagamaan, kedaerahan, kesuksesan, dan profesi serta kekuatan asing lainnya. Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih kepentingan rakyat. Baik, apakah setelah selesai untuk pemateri keempat? Selesai. Baik, bisa dilanjut untuk kesimpulan dan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merupakan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek, penggunaan uang negara untuk kepentingannya, adapun penyebabnya antara lain ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran, dan etika kolonialisme. Penjajahan, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan.
dampak korupsi dapat terjadi berbagai bidang, diantaranya bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Saran, sikap untuk menghargai korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih. Itulah presentasi dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.